Kami, keluarga besar OB Indonesia, minus saudara Koiron sekeluarga yang tidak bisa hadir di tempat ini, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2021. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baiklah sahabat OB Indonesia, saat ini waktu menunjukkan pukul 6 dan saya bersama tim pagi ini ingin mengajak Anda semua sahabat OB Indonesia untuk melihat prosesi yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang beragama Buddha. Dan terus terang kami sendiri dan mungkin juga itu yang dirasakan oleh sebagian dari kalian ya sahabat Indonesia yang tidak mengetahui tentang Hari Raya Umat Buddha ini. Untuk itu nanti di akhir acara ya, seperti yang kita lihat sekarang mereka sedang bersiap-siap untuk prosesi keagamaannya, dan nanti di akhir acara kita akan menemui salah seorang pengurus dari Vihara Vispamukti ini. Oke, nantikan terus ya. Baiklah sahabat OB Indonesia, saat ini saya lagi ditemani oleh salah seorang dari pengurus Vihara Vispamukti ya Pak? Dhammamukti. Dhammamukti. Ya, Wihara Dhammamukti. Ya. Mungkin bisa sebelum kita mulai bincang-bincangnya Pak, bisa disampaikan ke sahabat OB Indonesia yang melihat video ini nama tepat dan lokasi persisnya Pak. Nama viharanya apa tadi Pak? Ya, terima kasih. Selamat siang para mas-mas OB Indonesia, bahwa pada saat ini kita berada di salah satu ruangan Dhammasala. Dhammasala itu tempat untuk puja. Oke. Jadi namanya adalah Wihara Dhammamukti. Kenapa kok dikatakan Wihara Dhammamukti? Karena tempatnya di Sidomukti. Nah, ya, Pak, tempatnya di dusun Sidomukti. Oleh karena itu kita sebut, karena kita orang Jawa, kita sebut dengan Wihara Dhammamukti. Dhammamukti ini berada di dusun Sidomukti, RT 2 RW 2, Desa Yosomulyo, Kecamatan Gambiran. Oke. Nah, baiklah. Kita saat ini
sudah berada di Wihara Dhamma Mukti seperti yang tadi disebutkan oleh Pak Mardianto ya Pak? Ya. Pak Mardianto ini adalah salah satu pengurusnya. Begini Pak Mardianto, Ya. terus terang kami ini dan mungkin sebagian dari sahabat OB Indonesia yang melihat video ini juga ya, kita ini tidak begitu mengerti. Ya, tidak begitu familiar ya. Familiar. Ya, betul. Terkait Hari Raya Waisak ini. Iya, iya, iya. Mungkin nanti bisa dijelaskan ke kita Pak. Saya akan ajukan beberapa pertanyaan ya. Terus yang pertama mungkin begini. Kenapa disebut Hari Raya Trisuci Waisak? Waisak, ya. Mungkin bisa dijelaskan Pak Oke, oke. ke kita Ya, semua nih. teman-teman OB Indonesia, salam kami, salam kebahagiaan. Jadi setiap kami bertemu dengan siapapun adalah menggunakan salam Namo Buddhaya. Ya. Namo Buddhaya itu adalah semoga berbahagia. Oke. Jadi semoga junjungan kita Sang Buddha berbahagia dan kita semua berbahagia. Nah, sahabat OB Indonesia, bahwa umat Buddha di Indonesia ini sangat kecil, ya, sangat kecil dibanding dengan agama-agama lain. Tapi pemerintah tetap memperlakukan sama dengan kita. Nah, terkait dengan kenapa kok disebut Trisuci Waisak kayaknya? Ya, Trisuci Waisak ini ada sejarah bahwa umat itu memperingati Trisuci Waisak itu adalah memperingati 3 peristiwa penting yang dialami oleh guru kita, guru umat Buddha. Jadi yang pertama adalah lahirnya yang namanya adalah Siddhartha Gautama, 623 sebelum Masehi. Nah, lahirnya itu di bulan purnama, dalam bulan purnama tahun yang berbeda. Kemudian yang kedua, pertapa Siddhartha Gautama ini mencapai pencerahan tertinggi atau mencapai penerangan sempurna kalau dalam agama Buddha, yaitu disebut dengan Sama Sambuddha. Yang ketiga adalah wafatnya Sang Buddha. Wafatnya Sang Buddha itu juga sama, dari mencapai penerangan sempurna, kemudian wafatnya tepat pada saat Purnama Siddhi di tahun yang berbeda. Maka disebut dengan Trisuci Waisak, memperingati 3 peristiwa penting. Ya, 3 peristiwa penting. Lahirnya Bodhisattva Siddhartha. Yang kedua adalah Sang Siddhartha atau Pertapa Gautama mencapai penerangan sempurna. Yang ketiga adalah wafatnya Sang Buddha. Itu di bulan purnama di tahun yang berbeda. Di saat yang sama di tahun yang berbeda ya? Iya. Luar biasa. Di bulan yang sama. Yaitu bulan purnama. Akhirnya kita jadi tahu nih, sahabat OB semua, apa arti Trisuci Waisak sekarang. Pertanyaan berikutnya Pak. Iya. Dalam Hari Raya Waisak ini kegiatannya apa saja Pak? Kalau kita boleh tahu dalam memperingati Hari Waisak ini. Iya. Sahabat OB yang saya hormati, bahwa kegiatan sebelum peringatan Waisak ini, kita memiliki kegiatan yang sama seluruh Indonesia, yaitu mengadakan yang namanya sebulan penghayatan Dhamma. Jadi kalau hari rayanya tanggal 26 Mei, kita berawal dari 26 April. 26 April itu kita adakan kegiatan setiap hari ke wihara. Sudah berlalu? Ya, sudah berlalu, 1 bulannya lalu. Ya, yang pertama adalah setiap hari ke wihara. Karena masa pandemi, sehingga 30%-nya saja atau sekitar 25 orang, 30 orang ke wihara. Lainnya di rumah ya Pak? Ya, lainnya di rumah mengadakan puja bakti di rumahnya masing-masing. Itu mengadakan yang namanya sebulan penghayatan Dhamma. Nah, sebulan penghayatan Dhamma itu di dalamnya itu ada yang namanya puasa. Sama juga puasa? Ya, sama dengan puasa seperti orang Muslim gitu. Ya, seperti orang Muslim. Nah, tetapi puasa di dalam agama Buddha itu berbeda dengan umat-umat yang lain. Kalau puasa dalam umat yang lain itu adalah nanti bukonya itu subuh, sore, sore ya? Ya, sore, ya, atau nanti misalkan sahurnya subuh. Umat Buddha lain, bahwa umat Buddha menurut kitab yang ada ini adalah kita menjalankan yang namanya Atasila.
Atasila itu adalah 8 sila. Ya. Nah, 8 sila yang pertama adalah belajar untuk tidak membunuh. Membunuh apa saja dalam sebulan itu. Ya. Setiap makhluk hidup. Ya, setiap makhluk hidup. Oke. Ya. Yang kedua, belajar untuk menghindari tidak mencuri, tidak mengambil barang yang tidak diberikan. Ya. Yang ketiga adalah belajar untuk tidak melakukan hubungan seksual bagi yang berkeluarga. Dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan ini. Oke. Jadi ketika dia berpuasa, dia tidak boleh melakukan perbuatan seksualitas. Oke. Ya. Agar suci tentu. Ya, suci ya, biar suci betul ya. Ya. Yang keempat ya tadi ya. Ya. Yang keempat tidak boleh berbuat bohong atau apa namanya asusila. Asusila adalah tidak baik. Oke. Sesuatu yang dikatakan harus benar gitu. Ya. Sesuai dengan kebenaran, tidak ada hoax gitu ya. Ya. Nah, yang kelima tidak boleh melakukan makan, minum minuman yang memabukkan. Ya, Alkohol ya. ya alkohol dan Ya. sebagainya. Yang keenam, ini yang keenam yang paling penting. Yang keenam ini adalah tidak boleh makan setelah tengah hari. Batasan tengah hari adalah ketika kita makan pagi jam 6 sampai jam 7 Ya. makan pagi. Yang kedua jam 11 sampai jam 12. Itu Ya. kalau kita menurut jam. Ya. Tapi kalau kita tidak punya jam, pokoknya matahari menggelewer ke barat, itu kita sudah tidak boleh makan. Makannya hanya 2 kali. Ketemu kapan? Sampai ketemu besok paginya lagi. Besok paginya lagi. Ya, sampai ketemu besok lagi. Jadi kita umat Buddha melakukan namanya Atasila itu, kita belajar untuk makan 2 kali, pagi dan siang. Oke. Setelah itu baru paginya lagi. Ya. Dan minum, kita diperbolehkan minum. Ya. Minum air putih yang tidak mengandung kekenyangan. Sepanjang hari. Sepanjang atau hari. tetap ada jamnya. Itu? Sepanjang hari. Sepanjang hari boleh Ya, ya. boleh. Kita Asal minum. air putih. Ya, aja air putih boleh. Oke. Tapi yang tidak mengandung susu. Yang ketujuh, Yang ketujuh. ya, kita tidak boleh kita berupaya belajar untuk tidak menonton, tidak menari, tidak menyanyi, tidak menggunakan olesan, wangi-wangian dan sebagainya yang berhias berlebihan, tidak diperbolehkan. Itu kita belajar selama 1 bulan itu. Permisi Pak. Ya. Menonton tadi, apakah itu bisa diartikan juga tidak menonton televisi? Menonton dalam arti boleh menonton televisi, tetapi hanya berita-berita aktual, berita-berita terkini. Entertainment. Ya, entertainment tidak boleh, menonton kegiatan-kegiatan yang bersifat seksualitas tidak boleh gitu. Oke. Ya, oke. membaca Quran boleh, tapi Boleh. kita membaca untuk kepentingan pembelajaran. Oke. Boleh. Nah, Oke. kemudian yang terakhir yang 8, Ya. kita tidak boleh tidur di tempat yang tinggi atau mewah. Jadi kita harus tidurnya di bawah. Pakai Betul kasur itu, Pak. ya, pakai kasur yang di bawah, tidak boleh ada di Oh, tapi ada alasnya boleh ya? Ya boleh, ada kasurnya boleh tapi di bawah. Oh, di bawah Ya, ya. tidak boleh tidur di tempat yang mewah. Itu. Oh. Jadi ada 8 hal yang perlu dipatuhi selama mulai tanggal 26 April sampai pada saat ini, hari ini. Luar biasa. Ya, hari ini. Biasa. Hingga ini adalah satu sirkulasi bahwa umat Buddha itu juga ada puasanya. Jadi orang banyak mengira bahwa umat Buddha Buddha ini kok apa ya enak puasa nih, enggak ada toh. Ternyata ada. Ada ya. Karena di anjuran kita suci bahwa kita belajar untuk beratasila di dalam sebulan penghayatan Dhamma. Mempunyai sikap yang prihatin. Iya, prihatin diri, Betul, ya, melihat dengan apa adanya, tidak Ya. ada embel-embel yang lain. Gitu. Ya. Dan tentunya itu saya percaya dilakukan para umat Buddha sepanjang tahun. Cuman penekanannya di bulan puasa itu aja ya. Ya, Pak, ya? penekannya di bulan sebelum Wesak. Ya. Namun pendengar OB yang berbahagia, dalam kesehariannya itu ada hari yang memang wajib kita lakukan untuk puasa. Ya. Ya, Ya. wajib dalam arti ini semua umat ya juga tidak melakukan tidak apa-apa, tapi ini menjadi pedoman untuk kita bahwa Sang Buddha menganjurkan bahwa pada saat bulan terang dan bulan gelap kita mengadakan puasa. Oh, Atau sepanjang tahun. Ya, atau Atasila tadi. Ya. Nah, dalam kesehariannya kalau bagi umat awam, umat seperti umat kayak Rame itu menjalankan yang namanya 5 sila, Mas. Ya. 5 sila namanya Panatipata, itu 5 sila. Pancasila namanya.
Yang satu belajar untuk tidak membunuh, yang kedua belajar untuk tidak mencuri, yang ketiga adalah belajar untuk tidak berbohong, asusila, asusila. Maaf, asusila ini Yang tidak apa istilahnya, asusila tidak baik. Yang keempat berbohong, yang kelima minum minuman keras yang memabukkan. 5 hal ini selalu diterapkan dalam umat Buddha kehidupan sehari-hari. Oh. Ini adalah aturan kemoralan yang dilakukan oleh umat Buddha pada sehari-hari. Pada hari tertentu, hari gelap dan purnama itu melakukan 8 sila tadi. Dan sebulan sebelum Waisak kita melakukan 8 sila tadi. Ya. Terus Pak Mardianto, Ya. ini sepengetahuan saya ya, Ya. dan tentunya juga teman dari tim OP Indonesia nih, sepengetahuan kita ini, apa benar umat Buddha ini tidak makan daging? Oh iya, Betul ya? terima kasih. Bahwa umat Buddha di dalam kesehariannya tidak dianjurkan untuk makan daging, tapi tidak diperintahkan tidak harus makan daging. Oh, Jadi kita tidak memaksa, ya, istilahnya. bagi mereka yang vegetarian juga diperbolehkan, bagi yang tidak vegetarian juga tidak apa-apa. Karena apa-apa ya, Pak? dalam dasarnya umat Buddha ini adalah tergantung pada perbuatan kita sehari-hari. Esensinya di situ. Iya, Bukan apa yang kita konsumsi ya. betul. Satu poin Ya, lagi itu, sahabat Indonesia. ya. Memang kami mohon maaf Pak Mardianto. Memang kami ini itu tadi Ya, seperti yang betul. sampai sebutkan di awal, Ya, kita ini tidak familiar betul. Iya, betul. dengan kehidupan sehari-hari umat Buddha ini. Iya. Maka dari itu kami juga datang nemui sampean itu untuk memberikan pencerahan juga nih buat sahabat OP Indonesia yang melihat Iya. video ini. Iya. Oke, terus mungkin pertanyaan terakhir ya Pak ya. Iya. Bukan pertanyaan sih, lebih ke begini. Mungkin ada pesan Pak yang bisa disampaikan buat sahabat OP Indonesia yang melihat video ini Pak. Ya, terima kasih Dari sahabat Pak OB Mardianto. Indonesia yang berbahagia. Pesan saya selaku Wakil Ketua Wiradharma Mukti, selaku Pandita, nama saya Sumardianto lengkapnya. Ya. Jadi nama panggilan kepanditaan saya itu Wijadamo. Jadi kalau Itu umat artinya apa itu Pak? ya umat memanggil pandita saya itu adalah Wijadamo. Wijadamo Ada itu nama palinya. Oh. Diwisudi pada 26 tahun yang lalu. Ya, 26 tahun yang lalu diwisudi. Jadi umat itu ketika masuk ke umat Buddha itu diwisudi menjadi upasika, kemudian menjadi pandita. Saya menjadi pandita Buddha. Pandita Buddha, nama saya adalah Pandita Muda Wijadamo. Nah, Ada istilahnya ya, Pak. kemudian pesan saya bahwa mari teman-teman OP Indonesia, bahwa kita ini adalah Indonesia. Ya, kita ini adalah Indonesia. Semua yang ada di Indonesia, agama yang ada di Indonesia yang sudah disahkan oleh pemerintah, ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Mari kita sesama umat saling menghargai, saling menjaga, apalagi di masa pandemi ini kita tentu harus saling betul-betul menjaga diri kita supaya terbebas dari COVID-19. Bagaimana caranya? Ya kita mengintrospeksi diri kita, kita sebelum kemanapun selalu menggunakan masker, cuci tangan, jauhi kerumunan, dan jauhi bepergian. Nah ini menjaga Indonesia supaya cepat pulih untuk menuju ke Indonesia yang luar biasa. Setuju Pak, setuju. Oleh karena itu dengan peringatan Waisak 2565 tahun 2021 ini, mari bersama-sama sahabat-sahabat OP Indonesia melakukan kebaikan-kebaikan yang dapat dilakukan pada saat ini dan saat-saat berikutnya. Mudah-mudahan dengan kebaikan yang kita tabur, seperti kita menabur benih yang benihnya sudah bagus, kemudian diairi dengan bagus, lahannya bagus, maka akan tumbuh baik dan hasilnya akan lebih baik. Sehingga dari hasil lebih baik ini akan membawa kita ke lebih
lebih baik dan menuju keberkahan kita. Demikian pesan kami. Nabur tua ya Pak ya? Ya, seperti kita Iya. menabur benih tadi. Oke, itu aja Pak yang Ya. disampaikan. Ya, kita Oke. aja kurang lebihnya kami selaku umat biasa, selaku manusia biasa pasti ada satu hal yang keliru atau satu hal yang salah. Yang benar adalah milik Tuhan Yang Maha Esa, Sang Tiratana. Sehingga apabila ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sebagai salam akhir, salah hormat kami, biasanya kami menyampaikan Sabe Sata Bawantu Sugitata. Artinya adalah semoga semua makhluk hidup berbahagia. Jawabannya adalah sadu, sadu, sadu. Jawabannya adalah semoga tercapai. Demikian. Oke, Pak Mardianto, itulah tadi sahabat Indonesia perbincangan kita dengan Pak Mardianto, dan kami dari tim OB Indonesia mengucapkan banyak terima kasih Pak atas pencerahan dari Bapak. Sama-sama. Ya, terima kasih Kita atas sama-sama waktunya, belajar. sudah meluangkan waktu buat kami. Oke, baiklah sahabat OB Indonesia. Itulah tadi perbincangan kita dengan Pak Mardianto. Demikian sahabat OB Indonesia, begitu kaya kebudayaan dan agama yang ada di negara kita. Begitu plural dan menarik untuk kita ketahui. Dan seperti yang kita tahu, setiap agama mengajarkan tentang kebaikan, yang mana itu juga sudah menjadi visi dan misi dari UIN, yaitu mengajak Anda semua untuk melakukan kebaikan, karena kebaikan itu universal, saudara-saudara, dan menembus sekat-sekat perbedaan. Maka dari itu, yuk kita jangan jemu-jemu untuk berbuat. Oke? Namo Buddhaya. Kami umat Buddha Wihara Dhamma Mukti mengucapkan Selamat Trisuci Waisak 2565 tahun 2021. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.